Pasca pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno, kerjasama kolaboratif yang apik ditunjukkan oleh berbagai golongan dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Meskipun telah merdeka, pada masa itu Jepang masih berupaya untuk mencegah kabar kemerdekaan ini tersebar dengan menguasai jaringan-jaringan radio di Indonesia. Tidak putus semangat, berbagai pihak dari beragam golongan, yaitu dari golongan muda, tua, hingga para pemimpin daerah turun langsung bahu-membahu untuk menyebarluaskan berita proklamasi ini ke berbagai daerah di penjuru Nusantara, mulai melalui telegram, surat kabar, pamflet, hingga pawai sepeda dan kabar mulut ke mulut. Nah, meskipun terdiri dari beragam golongan dan di luar anggota inti dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, kerjasama tetap dapat tercipta karena mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu terciptanya kemerdekaan yang menyeluruh. Bisa kita petik dari kisah barusan bahwa kerjasama memainkan peran besar dalam mencapai tujuan bersama. Bersama gua Azel, di episode TBD Podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang kerjasama bersama guest spesial kita yang sudah datang pada hari ini, yaitu Fabela Claudia. Please welcome. Oke, Bella panggilan dari Fabela ini merupakan Vice Manager dari Markom and Branding Department yang bisa dinilai sehari-harinya kerjaannya nggak lepas dari kerjasama. Bukan gitu, Bella? Bukan. Bukan itu, bukan ya. Oke. Bener nggak, Bella, tadi statement gua kalau sehari-harinya departemen kalian ini nggak lepas dari kerjasama, baik itu dengan pihak internal ataupun eksternal? Betul. Karena kita kan harus namanya Markom ya, communication pasti karena intens gitu ya, dengan internal gitu ya, dengan tim sendiri, terus juga across department juga, dengan grup, dengan eksternal partner gitu ya, marketplace karena kita di e-commerce gitu kan ya, dengan logistik partner, dengan kampus atau university partner juga. Oke, apakah kerjasamanya hanya bentuk interaksi atau bahkan project bareng gitu biasanya? Project bareng, karena memang function dari Markom and Branding ini kan cukup luas ya. Jadi masalah tentang, bukan masalah, tujuan untuk misalnya culture perusahaan gitu ya, yang memang harus internalize ya dari sisi programnya HR, let's say. Terus juga kita sebagai tim communications-nya bantu gimana policy tersebut nyampe nih ke karyawan gitu kan ya. Internal activities yang dimana memang melibatkan karyawan secara langsung, itu kan langsung touch point-nya ke HR. Terus juga misalnya ke tim BD gitu ya, karena kita lebih ke eksternal, gimana engage dengan partner, kolaboratif event kayak gitu. Jadi project bareng sih paling sering sih kayak gitu. Oke, Jetforce kita lihat kayaknya udah berpengalaman ya karena kerjanya cross departemen nih ya. Oke, dan gue pengen tahu wawasan dari lu lah soal kerjasama itu. Menurut lu sendiri dalam kita sebagai karyawan bekerja sehari-hari, manfaat kerjasama itu apa sih? Pastinya tadi yang udah Azel bilang juga bahwa untuk mencapai tujuan bersama nih, dalam perusahaan kan kita punya company goals, misalnya menjadi yang terdepan gitu kan ya. Kalau di kita Jet Commerce sekarang lagi ingin menjadi terdepan di emerging markets gitu kan ya. Nah, kita harus ke sana gitu loh, arah tujuan, activities gitu kan ya. Nah, sama halnya dengan juga misalnya di dalam departemen nih, departemen Markom and Branding, gimana brandingan kita bagus, gimana communication kita efektif. Nah, tujuan bersama itu yang harus dicapai. Di samping dengan tujuan masing-masing gitu ya, misalnya pengen secara performance-nya lebih bagus kayak gitu, kan pasti ada turunan-turunannya itu. Jadi manfaatnya adalah biar bisa improve dari sisi performance kita di kantor gitu kan ya, tapi juga di-improve dari sisi yang lain juga. Oke, jadi kerjasama juga bisa menjadi trigger ya bagi kualitas kerja kita secara individu ataupun departemen atau tim gitu ya. Oke, nah menurut lo kriteria seperti apa yang menggambarkan kerjasama yang baik? Kerjasama yang baik pasti adalah untuk mencapai output yang baik gitu loh, hasil tujuannya gitu, tujuannya tercapai gitu kan ya. Tujuannya tercapai, yang disampaikan atau yang dilakukan itu sesuai dengan harapan masing-masing.
harapannya A atau harapannya B gitu. Menemukan perbedaan harapan juga nih, misalnya ada perbedaan harapan, ya gimana caranya dengan perbedaan harapan ini ada satu titik yang memang cross gitu loh. Oh ternyata ini tujuan kita yang bersama. Bicara tentang kerjasama, kita berarti harus ngomongin aspek apa nih yang penting untuk mencapai kerjasama yang efektif. Nah, menurut lu gimana? Aspek yang penting dari sisi kemampuan dan juga kebutuhan. Kemampuan, let's say misalnya within department pasti kita tahu nih fungsinya kan beda-beda. Kayak misalnya marketing and branding, anak-anak nih ada yang designer, ada yang trainer gitu kan ya. Jadi kemampuan masing-masing berbeda, utilize kemampuan itu, maksimal kemampuan itu. Terus juga kebutuhannya sampai mana sih gitu. Itu kalau misalnya, sehingga dengan tahunya kebutuhan kita tahu apa yang harus dilakukan dari function-function itu, ya kan. Tapi kalau misalnya ngomong sama partner, kerjasama dengan partner, pasti kan kemampuan partner yang berbeda dan kebutuhan dia juga beda. Kemudian dia beda, kebutuhan kita beda, gimana bisa selaras dan kerja bareng gitu. Berarti kita harus aware dulu kita di dalam tim itu punya apa, punya siapa aja, kemampuannya apa, lalu disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak yang tujuan kita dalam kerjasama itu ya, entah itu eksternal ataupun internal itu tadi ya. Dalam ngomongin sebuah tim berarti kan terdiri dari berbagai macam orang ya, dari latar belakang yang berbeda, sifat-sifat yang berbeda. Nah, menurut lu penting nggak sih peran sebuah chemistry dalam kerjasama sebuah tim itu? Chemistry itu kan saling terkoneksi ya pastinya kan ya, antara satu dengan yang lain. Nyambung kan ya. Itu penting banget. Ketika lu nggak punya chemistry, ya lu mau nyampein sesuatu ya mental gitu loh. Akhirnya ya outputnya pasti nggak bagus gitu. Jadi harus dilihat lagi dengan job description-nya, tujuan yang diharapkan, dan balik lagi ke orangnya, sifat orangnya itu kayak gimana gitu. Dan kita memang untuk bekerja dengan orang itu ya kita harus lihat lagi nih karakternya dia seperti apa yang membuat dia tuh ter-challenge, apa yang membuat dia tuh punya desire untuk mencapai tujuan kita bersama gitu. Jadi kita harus lihat bahwa mana yang harus kita jalani secara profesional gitu dengan orang itu. Karena kadang di dalam sebuah tim kan kadang kita belum nyampein semua yang kita maksud, tapi kadang teman kita nih udah gitu maksud lo, ya udah gue setuju sama apa yang lu saranin. Nah, mungkin chemistry gitu yang mahal gitu ya dalam sebuah tim. Dan tadi lu bilang untuk menciptakan itu harus disesuaikan orangnya masing-masing ya. Betul. Berarti fungsi ini nggak cuma berlaku bagi manajer, tapi kita sebagai individu, sebagai karyawan juga harus ngeh kali ya, kayak nih orangnya begini nih. Jadi kalau biar gua bisa dapat chemistry, berarti kita harus menyesuaikan diri, begitu maksudnya. Betul. Saling. Jadi nggak cuman gue juga, tuh orang juga pasti. Cuman ada orang tipikal yang nggak bisa ngikutin, maksudnya nggak bisa sama-sama saling menyambung gitu kan ya. Itu challenge-nya di situ malah. Jadi kuncinya adalah saling itu tadi ya. Udah bicara tentang chemistry, sekarang masing-masing juga kan harus punya kontribusi nih ya di dalam sebuah tim untuk menciptakan teamwork yang baik. Nah, menurut lu penting nggak sih untuk masing-masing ini berkontribusi, ataukah cukup dengan leadernya aja atau gimana? Nah ini nih, kontribusi itu harus dilakukan oleh setiap unit member dalam departemen pastinya. Individu ya? Individu, karena pasti kan orang kerja dia punya tanggung jawabnya sendiri, manajer punya tanggung jawabnya sendiri kayak gitu, bebannya juga pasti berbeda gitu. Jadi kalau satu nggak berkontribusi ya agak susah juga, karena balik lagi lu kerja sebagai apa sih di sini gitu, tujuan lu kerja tuh apa gitu kan ya. Itu makanya kontribusi itu ya, kontribusi kan kayak misalnya contoh kita dalam marketing and branding itu pasti ada yang namanya sesi brainstorming nih, ideas, karena kita dituntut untuk pokoknya lu harus ada sesuatu yang baru nih, unik lah gitu kan ya. Gak perlu yang baru deh, misalnya ada improvement baru yang lebih fresh gitu kan ya, ngena gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang actively untuk memberikan ideas yang baru ya susah gitu. Ideas itu kan salah satu kontribusi juga dalam tim gitu kan ya, dalam menemukan konsep-konsep baru kayak gitu contohnya. Jadi masing-masing personal punya peran lah ya, sekecil apapun ya. Karena kita nggak bisa rely ke satu orang ya, dan nggak bisa juga one man show gitu ya, nggak baik ya. Gimana cara lu untuk mendorong tim lu
untuk siap berkontribusi? Kalau secara performance kita kan pasti punya KPI ya. Okay. KPI brandingnya Markomen Branding ini ada bobot di mana memang satu pekerjaan itu melibatkan semuanya. Banyak pihak. Betul. Jadi ketika satu ini tidak achieve, itu kan berarti ada yang salah nih. Ada yang mungkin nggak saling berkontribusi, ada yang nggak perform gitu. Itu dari sisi performance kerja yang udah diatur gitu. Yang kedua adalah memang pasti di dalam sesi brainstorming ya gue langsung ngomong, menurut lo gimana ideasnya? Maupun ideasnya relevan atau nggak relevan gitu ya kan kadang comes up dengan idea tapi belum tentu benar gitu atau belum tentu itu jawabannya. It's okay karena namanya orang kita lagi nyari ideas itu kan kasar. Semua tuh nggak ada yang sempurna. Yes. Dengan berbagai diskusi baru itu menjadi sempurna. Jadi harus membuka banyak kesempatan kepada teman-teman gitu ya, kepada tim sendiri. Lu tuh suara lu tuh berkontribusi gitu loh, lu berperan gitu loh. Cuma memang pada nantinya harus selalu diasah. Nggak mungkin dong kalau misalnya kontribusi ngomong tapi cuman nggak dipikir gitu, cuman nyeletuk doang. Kosong ya, nggak mungkin. Pasti akan terasa dengan sendirinya. Oke, jadi intinya adalah pancingan-pancingan itu penting untuk diberikan ya. Oke deh. Oke, ngomongin idea tadi. Nah terus dan juga satu tim kan pasti balik lagi kita terdiri dari berbagai macam orang dengan beragam latar belakang ya. Nah, gimana cara lu untuk nemuin, oh dia nih yang tepat untuk project ini, wah dia kayaknya kurang di project ini, silakan. Gini, awalnya mungkin nggak bisa langsung nemuin ya orang ini tepat gitu kan ya, right people gitu di waktu yang tepat juga gitu kan ya. Biasanya sih balik lagi kepada job desk pekerjaan itu ya. Jadi kalau dinilai bahwa pekerjaan orang itu cukup mumpuni ya, maksudnya hasil kerjanya bagus gitu ya, pasti memang akan refer kepada orang itu lagi gitu. Karena kualitas. Nggak bisa kita pungkiri bahwa dalam pekerjaan kita menuntut kualitas nomor satu pasti. Selain kuantitasnya gitu. Nah, untuk waktu sendiri ya memang selain dari dia punya tanggung jawab itu, kalau memang tenggat waktunya tidak memungkinkan gitu ya, harus buru-buru atau segala macam, memang harus di-assign kepada orang yang memang bisa capable enough untuk membantu dalam waktu cepat gitu. Karena memang ada kondisi-kondisi seperti itu pasti kayak gitu. Nah, di situ sebenarnya bisa membuka opportunity buat dia juga untuk belajar lagi gitu. Mungkin bukan dia gitu maksudnya. Biasa pekerjaannya dia kayak gitu. Dan di sini bisa membangun suasana kerja yang lebih fruitful aja gitu, lebih banyak itulah. Jadi memang harus bisa baca situasi ya. Betul. Keadaan sekarang sekali. Gimana, ini yang tepat siapa gitu ya. Oke deh, nah ini ngomongin pengalaman lu nih. Kira-kira berdasarkan pengalaman lu, apa yang penting untuk dilakukan untuk jadi team player yang baik tuh? Team player yang baik itu adalah satu, pengertian. Pengertian? Iya, kenapa nggak pengertian? Karena bekerja sama dengan orang itu sebenarnya lebih sulit dibandingkan dengan bekerja dengan sistem. Sistem itu kan udah tahu loh kayak gini ya kan, saklek gitu kan ya, kayak IPA lah saklek gitu kan ya. Tapi dengan people itu beda. Mungkin hari ini bisa ngomong A, besok bisa ngomong B gitu. Nah jadi ketika kita ngerti bahwa satu atau dua kondisi itu tidak memungkinkan, kita tahu bahwa hal yang terjadi mungkin di luar dari pikiran kita tuh bukan karena judgement kita sementara itu aja kayak gitu sih. Jadi pengertian dan juga mau untuk belajar dan berbagi sih. Karena di dalam team player mungkin ada satu orang itu nggak bisa melakukan mungkin kurang di bagian satu hal gitu kan ya. Nah ketika kita punya kemampuan itu ya kenapa nggak bantu dia gitu untuk bantu sebisa mungkin ya tanpa harus men-take over pekerjaan dia atau bagaimana kayak gitu sih. Jadi intinya memang kita harus ngerti ya kondisinya seperti apa, terus harus juga ngerti kira-kira apa kelebihan kita, apa kekurangan dari tim masing-masing tim kita itu ya untuk bisa menciptakan teamwork yang lebih baik tentunya. Menurut lu nih,
tipe pribadi yang seperti apa yang sulit untuk diajak kerjasama? Ayo. Tipe yang ngerjain apa-apa sendiri. Oke, one man show ya. Aduh, kayak gini sih maksudnya. Jadi mungkin ada tipikal orang yang memang lebih nyaman untuk mengerjakan itu sendiri karena betul, dari sisi dia capable enough untuk mengerjakan itu, atau mungkin dia punya concern yang berlebihan terhadap maksudnya kualitas dari pekerjaan timnya gitu. Jadi kalau misalnya kejadian seperti itu gitu ya, memang butuh treatment lebih sih sama orang seperti itu sih. Jadi contohnya balik lagi nih, itu orang kalau misalnya ya dia nggak bisa diajak kerjasama, ya kita tanya aja sebenarnya dia maunya apa sih, yang dia butuhkan tuh apa. Udah sampai pada level itu saja. Kita bisa contribute sampai pada level itu saja gitu. Sisanya semua akan kelihatan pada performance-nya. Output-nya akan seperti apa. Kan kelihatan kok untuk kerjasama itu. Kalau ternyata kita biarin dia kerja sendiri terus performanya kurang baik, terus harus ada follow up action dong. Betul, evaluasi. Evaluasi yang akan kita bilang gitu ke orangnya bahwa ya please lah, we can kolaborasi nih bareng nih, ya maksudnya sit down bareng dengan orang itu gitu ya, untuk beberapa hal, pokoknya intinya tetap upayakan sampai pada level memang it's enough gitu loh. Jadi kayak misalnya 1 sampai 10 awalnya skornya 3 nih, nggak bisa jalanin bareng gitu ya, karena mungkin karakternya keras, nggak mau ada perubahan kayak gitu, but at least ada sesuatu yang baru gak sih di dalam kerjasama gue sama itu orang kayak gitu. Jadi level dari 3 akan jadi ke 5 dan ke 7. Memang nggak akan perfect, tapi at least ada poin-poin yang bisa kita dapetin gitu loh dalam kerjasamanya. I see, berarti keywordnya adalah kerjasama harus juga didasari dari data dari evaluasi ya. Betul, evaluasi. Jadi kita sebagai individu juga bisa terus beradaptasi sesuai dengan kejadian yang terjadi gitu ya, dengan kejadian di lapangan. Betul. Oke, last but not least, ini kita bahas tentang konflik di dalam teamwork nih, Bel. Konflik apa yang sering banget dirasakan dalam sebuah teamwork dan how you overcome it? Perbedaan pendapat biasanya. Perbedaan pendapat? Iya. Gontok-gontokan? Iya, gini, namanya gini, pendapat gini, setiap orang punya background yang berbeda kan? Yes. Ya kan? Views-nya, POV-nya deh ceritanya. POV-nya orang pasti kan beda dalam yang sesuatu. Satu ngomong 6, satu ngomong 9, ya kan? Jadi biasanya ketika satu orang itu akan ngomong A gitu, ngomong 6 gitu kan ya, satu orang ngomong 9, ya kita harus melihat bahwa titik tengahnya tuh di mana gitu. Nah, biasanya perbedaan pendapat itu ada sesuatu hal yang biasa. Itulah mengapa yang paling penting dalam bekerja itu adalah bisa melihat dan membedakan profesionalitas dengan personal. Bahwa apa yang terjadi di tempat kerja, let it be. Stay there. Apa yang terjadi di Las Vegas, ya biarkan itu terjadi di Las Vegas gitu kan ya. Jadi ketika gue tahu nih statement gue nggak bagus gitu ya, misalnya kurang sempurna lah. Ada statement orang yang lebih bagus ya, itu kita terima. Tapi kalau misalnya ada kecenderungan menurut gue ini paling bagus nih dibandingkan yang lain, kita uji aja apa bener nih kayak gini. Kan pasti ada pendapat orang lain. Ketika orang lain atau 2 atau 3 orang berpendapat hal yang sama, means harusnya kan itu yang lebih better dong ya, bukan lebih bener ya, lebih better kayak gitu. Jadi paling perbedaan pendapat itu yang memang bikin konflik. Bukan konflik sih, lebih tepatnya dinamika. Dinamika yang memang bisa justru jadi improvement sih. Jadi ketika kita tahu, oh ini beda pendapat nih, kok gue gak kepikiran ya sampai sana gitu. Itu justru jadi room of grow juga gak sih buat lu gitu. Ketika ternyata gila ya pendapatnya dia oke juga ya, kok dia bisa mikir sampai sana sih, kok gue gak bisa mikir sampai sana kayak gitu. And it's enough. Ketika udah kerja ya udah selesai kayak gitu. Selesai di situ ya. Selesai di situ dan jadi pelajaran. Kayaknya gue memang next time gue harus lebih improve lagi nih dalam ngasih ide. Gue nggak boleh salah gitu. Bukan salah, gue nggak boleh gini-gini aja kayak gitu sih. Konfliknya biasanya gitu aja dan lumrah gak sih kayak ya udah 6 dan 9 ya sesuatu hal yang ya tergantung lihat dari mana gitu dan tergantung lagi objektif lo apa kan pasti. Benar juga dan persepsi itu kan besar kontribusinya dari
informasi yang didapatkan orang tersebut ya. Mungkin yang satu rajin baca, yang satu enggak, jadi ada perbedaan persepsi ya. Betul. That's why bukan si orang ini gini selalu kontra sama gua, tapi ya disitulah jadi momen, oh kalau dia bisa mikir gitu gua enggak, berarti gua kurang nih ya. Jadi improvement diri sendiri juga ya. Betul. Oke, itu dia Jet Force, akhir dari diskusi kali ini tentang teamwork atau kerjasama. Bisa kita simpulin ya, tadi banyak banget insight yang harusnya sih praktikal ya, bisa kita terapkan di kegiatan kerja kita sehari-hari ya. Mulai dari kita harus adaptasi, kita harus pengertian, kita harus bisa pintar membaca situasi, dan kerjasama juga butuh evaluasi. Oke, gitu aja. Semoga informasi kali ini dari TBD Podcast bisa bermanfaat untuk Jet Force dan bisa diterapkan dalam kerjaannya sehari-hari. Kita berjumpa lagi dengan guest-guest kece lainnya dalam kesempatan lainnya di diskusi seputar culture Jet Commerce dan juga insight seputar industri e-commerce. Jangan kemana-mana, stay with us. See you in the next episode. Stay tuned, Jet Force.